Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Presiden RI tahun 2024 yang pemilunya beberapa hari mendatang, yakni tanggal 14 Februari, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apakah paslon nomor 1 ataukah nomor 2 ataukah nomor 3, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bisa dikatakan begitu? Inilah dalilnya. Dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, dalam Lauh Mahfuz, sebelum Allah menciptakannya, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Lalu apa tujuan Allah menyampaikan ayat ini? Dilanjutkan dalam ayat 23, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu, kata Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian ada juga dalil dari hadis Nabi, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam tengah berdebat di sisi Allah. Namun akhirnya Nabi Adam dapat mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Pertama-tama Nabi Musa yang berkata, kamulah Adam yang telah diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya. Kemudian Allah mengembuskan ruhnya ke dalam dirimu. Selain itu Allah memerintahkan semua malaikatnya untuk bersujud kepadamu, dan Allah menempatkanmu di dalam surganya. Tetapi kamu kemudian membuat manusia turun ke bumi karena kesalahanmu. Apa jawab Nabi Adam? Nabi Adam menjawab begini, kamulah Musa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah dan firman-Nya. Allah juga telah memberimu beberapa lembaran yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu dan mendekatkanmu untuk menerima firman-Nya. Pertanyaan saya, wahai Musa, berapa tahunkah Allah telah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan? Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, 40 tahun. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, apa yang kamu dapatkan di dalam kitab Taurat? Bukankah ada ayat yang berbunyi, dan durhakalah Adam kepada Tuhannya, serta sesatlah ia. Sebagaimana yang bisa kita tahu dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 21. Kemudian Nabi Musa menjawab, ya. Lalu Nabi Adam bertanya lagi, lah kalau seperti itu mengapa kamu mencelaku karena suatu perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 tahun sebelum Allah menciptakanku? Lalu Rasulullah SAW bersabda, akhirnya Nabi Adam dapat memberikan jawaban kepada Musa.
Dalam riwayat yang lain, akhirnya Nabi Adam bisa mengalahkan Nabi Musa dengan hujjah yang kuat. Kemudian ada juga dalil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sumbernya dari Sayyidina Ali. Suatu ketika Rasulullah SAW berada dalam rombongan pelayat jenazah. Lalu beliau mengambil sesuatu dan memukulkannya ke tanah. Kemudian beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali tempat duduknya telah ditulis di neraka dan tempat duduknya di surga." Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana bila kita bertawakal saja terhadap takdir kita tanpa beramal?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "I'malu fakullu muyassarun lima khuliqalahu, amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li'amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli saqa'i fayuyassaru li'amali ahli saqawa." Thumma qara'a, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Al-ayat. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang diciptakan baginya. Barang siapa yang diciptakan sebagai ahli surga, maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli surga. Namun barang siapa yang diciptakan sebagai ahli saqo atau penghuni neraka, maka ia akan dimudahkan pula untuk melakukan amalan ahli neraka. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Barang siapa yang memberi dan bertakwa serta membenarkan kebaikan. Sahabat ngaji dipun yang baik, terhadap dalil ini ada 3 macam pemahaman orang ketika menyikapi dalil yang sama. Orang yang pertama berpemahaman bahwa yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah, itu adalah orangnya, sedangkan sunnatullahnya, hukum sebab akibatnya belum ditentukan oleh Allah. Sehingga dia berkata begini, walaupun sudah berjuang mati-matian, didukung oleh banyak pihak, didanai oleh banyak pihak, publikasinya masif, bikin bannernya di mana-mana, tapi kalau takdir Allah itu adalah bukan dia, maka ya dia pasti kalah. Sedangkan seseorang atau paslon tertentu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, walaupun dananya sedikit, tidak ngapa-ngapain, kalau takdirnya sudah jadi presiden tahun 2024 ini ya pasti jadi presiden. Nah, pemahaman seperti ini mengakibatkan apa? Ketidakseimbangan. Keyakinannya itu menyangka dia jadi presiden, tapi perilakunya, sunnatullahnya tidak dijalani. Nah, ini nggak masuk akal. Lalu pemahaman yang kedua. Pemahaman yang kedua ini, hukum sebab akibatnya sudah ditentukan. Yang sudah ditakdirkan itu adalah sunnatullahnya. Yang sudah ditentukan itu adalah peraturannya, sedangkan orang-orangnya tidak. Jadi siapapun yang didukung oleh banyak pihak, siapapun yang punya dana banyak, siapapun yang melakukan promosi secara masif, siapapun yang bisa tampil meyakinkan saat debat, siapapun yang terus berjuang mendekati rakyat, siapapun yang menyenangkan banyak rakyat, itulah yang dipilih, itulah yang jadi. Siapa? Nggak tahu. Apakah paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nggak tahu. Gitu. Akhirnya apa? Orang-orang yang punya pemahaman seperti ini
dia berjuang mati-matian dengan kegelisahan, dengan deg-degan. Mentalnya itu deg-degan. Mengapa? Karena dalam berjuangnya itu, ketika memberi beras, baju, dan uang, itu dia tidak yakin akan ditakdirkan oleh Allah sebagai pemenangnya. Nah, orang seperti ini stres. Atau kalau berhasil, orang seperti ini bisa sombong. Oh iya, kita harus begini agar begini. Hukum sebab akibatnya saja yang diperhatikan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah orang yang memiliki pemahaman kedua-duanya. Hukum sebab akibatnya sudah ditentukan oleh Allah dan kita tidak bisa mengelak dari hukum sebab akibat itu, sekaligus orang-orangnya. Jadi Allah menentukan hukum sebab akibat plus orangnya. Jadi Allah sudah mentakdirkan bahwa paslon X itu yang jadi, bukan yang lain. Masalahnya di antara X, Y, Z itu nggak ada yang tahu apakah X yang jadi, apakah Y yang jadi, apa Z yang jadi, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan orang-orang tertentu yang diberitahu oleh Allah. Maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak tahu itu, lantas kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Katakan X tadi, lalu X itu berbaik sangka kepada Allah. Apa baik sangkanya? X lah yang ditakdirkan oleh Allah jadi Presiden Indonesia tahun 2024 ini, bukan yang lain. Lalu X tinggal memantaskan diri, memenuhi hukum sebab akibat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pantasnya seseorang yang dipilih oleh rakyat Indonesia sebagai presiden, dipercaya sebagai presiden, dapat suara mayoritas 50% plus 1 ya. Tinggal memantaskan diri saja. Dananya, dukungannya, IT-nya, publikasinya, silaturahimnya, keberaniannya, nanda tangani perjanjian, networknya, semua hal yang mendukung seseorang menjadi presiden, semua indikator-indikator yang bisa membuat seseorang dipercaya oleh rakyat Indonesia menjadi presiden itu dipenuhi. Jadi tidak nganggur, tidak diam saja, tidak pasif, tapi ya berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan orang seperti ini tenang, karena dalam hatinya sudah punya keyakinan bahwa dirinya lah yang ditakdirkan oleh Allah itu. Jadi ketika dia berjuang, hatinya itu tenang, guyang-guyu, mesam-mesem. Nah, sahabat ngaji di pon yang baik, Anda milih yang mana? Kita semua milih yang mana di antara tiga pemahaman itu? Apakah orangnya saja yang sudah ditakdirkan, sedangkan hukum sebab akibatnya tidak? Yang pertama ini, tentu kita nggak milih ini. Atau ada yang milih ini? Monggo. Atau yang kedua, hukum sebab akibatnya sudah ditentukan dan berlaku pada siapapun karena orang-orangnya belum ditentukan. Milih yang ini? Monggo. Tapi kalau saya milih yang ketiga. Apa itu? Hukum sebab akibatnya dan orang-orangnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Presiden RI tahun 2024 ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang nggak tahu, maka kita husnudzon bahwa
misalnya X tadi ya, bahwa saya X yang sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu tugas saya adalah memantaskan diri untuk tampil di mata rakyat Indonesia agar dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Sahabat ngaji di yang baik, demikian mudah-mudahan Allah menjadikan ini manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas like dan subscribe-nya.